Ternyata Nabi Muhammad SAW yang muncul pertama kali di pintu Safa. Pada keesokan harinya beliau pun ditunjuk untuk memindahkan Hajar Aswad. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kebijaksanaannya. Beliau mengeras serban dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Lalu beliau meminta semua pimpinan suku Quraisy memegang setiap ujung serban dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Tindakan Nabi Muhammad SAW tersebut mendapat pujian dan penghormatan dari pimpinan Quraisy. Beliau pun digelari sebagai Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Oke, siap. Menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala didapat beliau di Gua Hiro pada malam 17 Ramadan, membawanya malaikat Jibril alaihissalam. Wahyu pertama adalah 5 ayat. Pertama surah Al-Alaq yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajar manusia. Dia meletakkanlah kalam, dia mengajar pada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq 96 atau ayat 1-15 ya kawan. Oke, lanjut. Setelah 2 tahun berlalu, wahyu tidak turun lagi. Nabi Muhammad SAW pun menjadi resah, khawatir. Wahyu telah terputus. 6 bulan kemudian Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam rupa aslinya di Gua Hiro. Beliau pun menggigil ketakutan. Beliau bergegas pulang. Sesampainya di rumah, beliau meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Dalam keadaan tersebut, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 7. Nih, artinya selengkapnya surah Al-Basir 74 ayat 1 sampai 7 adalah sebagai berikut. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu anggukanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur lamanya, selama 20 tahun 2 bulan 2 hari. Buset, lama bener. Kagum gua cok dengerinnya ya. Setelah menerima wahyu yang kedua, Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan ajaran agama Islam. Awalnya secara sembunyi-sembunyi. Orang pertama yang mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul atau utusan Allah dan adalah istri beliau Khadijah dan anak-anak beliau. Selain itu, selama dakwah rahasia dilakukan
tak kurang dari balasan orang memeluk Islam, antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Syahid bin Atisah, dan Ummu Aiman. Siap. Lanjut. Dakwah secara rahasia berlangsung selama 3 tahun. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr 15 ayat 94 yang artinya yang berbunyi, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ayat itu memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyebarkan ajaran Islam secara terang-terangan. Sejak itulah Nabi Muhammad SAW berdakwah di tempat-tempat terbuka kepada penduduk kota Mekah. Oke, lanjut. Penolakan pimpinan Quraisy. Orang-orang Quraisy merasa tidak senang dengan dakwah Islam yang mengajak untuk meninggalkan berhala. Mereka pun memusuhi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Banyak pengikut Nabi Muhammad SAW dari kalangan budak disiksa oleh tuannya. Begitu pula yang lemah dan miskin kerap disakiti. Siap. Adapun Nabi Muhammad SAW masih aman dari kejahatan orang Quraisy karena mendapat perlindungan dari pamannya Abdul Thalib. Ia adalah pemuka Bani Hashim yang disenggani di kalangan suku Quraisy. Oke, lanjut. Ketidaksukaan pimpinan Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW semakin memuncak. Mereka lalu mendatangi Abdul Thalib dan meminta agar ia menghentikan kegiatan dakwah keponakannya, ya, maksudnya Nabi, ya. Tuntutan pimpinan Quraisy itu semula dapat diatasi oleh Abdul Thalib, namun pimpinan Quraisy mendatanginya lagi dan mengancam akan mengucilkan seluruh anggota Bani Hashim. Setelah diancam seperti itu, Abdul Thalib yang mengasuh Nabi Muhammad SAW sejak beliau berusia 8 tahun merasa harus berbicara kepada keponakannya. Oke. Ini ceritanya cukup menarik. Ya, karena durasinya panjang benar, gua langsung bacain secara langsung, ya. Abu Thalib meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak membebaninya dengan berkala di luar kesanggupannya. Nabi Muhammad SAW bersedih karena mengira pamannya tidak lagi bersedia untuk melindunginya. Demi Allah, wahai paman, sekalipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, maka aku tetap menyiarkannya, tegas Muhammad SAW. Mendengar hal itu, Abdul Thalib pun berjanji tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Nabi Muhammad SAW selama ia hidup. Hamul Huzni. Islam semakin berkembang di Mekah. Hal ini membuat pimpinan Quraisy sepakat untuk memutuskan semua hubungan boikot dengan Bani Hashim dan kaum muslim di tahun Masehi. Akibatnya
Bani Hashim dan kaum muslim menderita kelaparan dan kemiskinan karena tidak dapat berjual beli dan berkomunikasi dengan pihak lain. Setelah membuikan berakhir di tahun Masehi, Abdul Thalib jatuh sakit lalu wafat. Tidak lama kemudian istri Nabi Khadijah juga wafat. Tahun ini pun dinamai Amul Huzni, artinya tahun kesedihan. Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW diliputi kesedihan mendalam, Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi ke 7 lapis langit hingga di Sidratul Muntaha. Semuanya berlangsung dalam beberapa jam saja. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, selain mengunjungi surga dan neraka, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah salat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Malam genting. Pada malah hari sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, kaum Quraisy telah berencana untuk membunuh beliau. Pemuda dari beberapa suku Quraisy dipilih untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW mengelabuhinya. Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai jubahnya dan tidur di kasur beliau. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW akhirnya berhasil lolos dari pengepungan tersebut, bersembunyi di Gua Tishr. Setelah lolos dari kepungan pemuda Quraisy, Nabi Muhammad SAW menuju ke Yasrib, tetapi beliau tidak mengambil rute yang bisa digunakan penduduk Mekah ketika ke Yasrib. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW bersembunyi selama 3 hari di Gua Tishr. Beliau ditemani sahabat setianya Abu Bakar. Para pemuda Quraisy yang mengejar Nabi Muhammad SAW sempat pula memeriksa Gua Tishr, namun mereka tidak yakin ada orang di dalamnya karena mulut gua ada sarang laba-laba dan burung yang mengalami telur. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya tercinta. Oke, cukup sampai sini aja ceritanya ya teman-teman. Jadi kalau kepanjangan durasinya dan juga memori gua kepenuhan ya. Jadi sekian penutup para nabi dan rasul Nabi Muhammad SAW. Sampai sini dulu ceritanya. Lain waktu kita akan membahasnya lagi. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share, dan juga komen ID FF kalian di kolom komentar. Oke, see you next bye. Bye bye. Pause.